Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Chandra Neskarani yang NIM-nya 09, Siska Yuniasi NIM 17, saya sendiri 020, Alfianti Galuh Kusuma Atmata 024, dan Ahmad Rafli Mansur 069. Sama-sama kita akan belajar mengenai programmer. Penjelasan pertama saya serahkan kepada saudari Galuh. Dan ini kami persilakan. Yang pertama ada pengertian programmer. Programmer merupakan seorang yang memiliki kemampuan atau skill menulis dan merancang kode program-program sintak komputer menggunakan bahasa-bahasa pemrograman komputer, antara lain Java, PHP, JavaScript, dan lainnya. Semua aplikasi atau OS operating system yang kita gunakan setiap hari, baik itu aplikasi mobile, Android atau iOS, website, dan desktop. Yang selanjutnya ada tugas dari seorang programmer. Yang pertama, mendefinisikan kebutuhan. Nah, hal ini baik dilakukan sebelum merancang sesuatu. Sebaiknya kita memikirkan tujuan hal itu dibentuk, cara untuk membentuk hal tersebut, dan apa saja yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu merancang flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Yang ketiga yaitu menulis kode program. Saat semua alur sudah dilakukan, flowchart diubah menjadi program menggunakan bahasa-bahasa pemrograman atau kode-kode tertentu. Yang keempat yaitu mendebugging. Debug adalah proses mencari kesalahan dari program yang sudah ditulis. Dan yang terakhir, saatnya menguji program. Yang selanjutnya ada tokoh programmer yang sudah meraih sukses besar. Yang pertama ada Mark Zuckerberg. Dia adalah pendiri Facebook. Dengan skill programming yang dimilikinya, dia membuat Facebook yang sekarang berubah menjadi media sosial dengan jumlah pengguna terbesar di muka bumi. Yang kedua ada Bill Gates. Ketekunannya di dunia programming membuahkan Microsoft, perusahaan yang menaungi sistem operasi Windows dan Microsoft Office. Yang selanjutnya ada Evan Spiegel, pencipta aplikasi Snapchat. Snapchat sendiri merupakan salah satu perusahaan dengan nilai jutaan dolar yang cukup fantastis. Yang selanjutnya ada Jan Koum. Dialah pencipta WhatsApp, salah satu aplikasi yang hampir 24 jam selalu online dan kita gunakan untuk bertukar pesan, suara, emoji, image, bahkan telepon dan video call. Yang selanjutnya yaitu Jack Dorsey, yaitu pendiri Twitter. Baiklah teman-teman, mari kita masuk pada bagian selanjutnya, yakni kode etik programmer. Kode etik programmer ini termuat dalam IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. Yang pertama ada mengedepankan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Yang kedua ada menghindari terjadinya konflik kepentingan. Sebisa mungkin harus menghindari konflik kepentingan, karena bisa jadi konflik tersebut dapat menghambat pekerjaan seorang programmer. Yang ketiga ada jujur dan realistis dalam menyatakan klaim atau perkiraan berdasarkan data yang tersedia. Jadi harus jujur, profesi apapun itu memang harus jujur, karena jujur hal yang utama dalam suatu pekerjaan. Yang keempat ada menolak segala bentuk penyuapan, karena kita ketahui bahwa tindakan penyuapan ini termasuk tindakan yang ilegal, dan tindakan yang ilegal ini pastinya tindakan yang melanggar aturan dan melanggar kode etik ya tentunya, dan itu tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya ada meningkatkan pemahaman teknologi, penerapan yang sesuai, dan konsekuensi potensial. Artinya harus selalu meningkatkan kompetensi kita.
Selanjutnya ada mencari, menerima, dan menawarkan kritik yang jujur terhadap pekerjaan teknis untuk mengakui dan mengoreksi kesalahan dan untuk memuji dengan benar kontribusi orang lain. Jadi, seperti yang dikatakan dalam poin ketiga, yakni harus jujur dalam menerima kritikan atau menawarkan kritikan atau memberi kritikan ataupun memuji seseorang pun kita harus jujur karena itu berefek dalam kelanjutan pekerjaan seseorang tersebut. Selanjutnya ada memperlakukan semua orang secara adil terlepas dari faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, ketidakmampuan, usia, ataupun kebangsaan. Jadi harus adil ya. Yang selanjutnya ada menghindari melukai orang lain, milik mereka, reputasi, atau pekerjaan dengan tindakan salah atau jahat. Jadi seperti poin nomor 2, menghindari konflik. Pastinya kita tidak boleh istilahnya memulai duluan dengan menjahati atau berbuat jahat pada orang lain. Selanjutnya ada membantu para kolega dan rekan sekerja dalam perkembangan profesional mereka dan mendukung mereka dalam mengikuti kode etik ini. Jadi sesama profesi harus saling mendukung, harus saling menghargai, harus saling menasehati demi kemajuan bersama pastinya. Nah, kemudian selanjutnya ada kode etik. Di sini ada tambahan kode etik ini kami dapatkan dari beberapa jurnal. Kemudian menurut kami pun kode-kode yang selanjutnya ini termasuk penjelasan dari poin-poin yang di atas tadi, yang 10 tadi. Jadi lebih rinci sepertinya. Yang pertama ada seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Yang kedua ada seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Jadi tidak boleh menyengajakan menulis kode-kode tertentu agar seseorang itu sulit ya. Jadi tidak boleh menyulitkan seseorang lah intinya. Kemudian yang ketiga ada seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Makna tersiratnya hampir sama ya dengan nomor 2. Kemudian yang keempat ada seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli lisensi yang tepat atau telah meminta izin. Jadi tidak boleh menggunakan hak orang lain jika belum mendapatkan izin. Kemudian selanjutnya ada tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Jadi nggak boleh ya, bisa dibilang korupsi. Kemudian takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada tidak boleh mencuri software khususnya development tools. Kemudian tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapatkan izin. Ini hampir sama dengan poin nomor 5. Kemudian selanjutnya tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Jadi balik lagi tadi, kita harus saling mendukung sama profesi, harus saling menghargai, jangan saling menjatuhkan pastinya. Selanjutnya ada tidak boleh membeberkan data-data kepentingan karyawan dalam perusahaan. Ini tidak boleh karena itu mungkin milik perusahaan yang tidak boleh orang umum tahu karena takutnya terjadi hal-hal tertentu pastinya. Nah, selanjutnya kode-kode etik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari saya sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan kode etik programmer yang sangat banyak ini. Langsung masuk ke nomor 10, yaitu tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja dalam pengembangan suatu proyek. Artinya, problematika yang terjadi itu tidak boleh disebarluaskan karena itu termasuk kerahasiaan data suatu instansi. 11. Tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Dalam artian adanya usaha-usaha untuk melakukan manipulasi data dan uang sehingga jatuhnya akan masuk ke perilaku koruptif. 12. Tidak boleh mempermalukan profesinya. 13. Tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi.
Bug ini biasanya diartikan sebagai error kecil. Jadi ketika membuka software atau website biasanya terjadi seperti kesalahan-kesalahan itu yang biasa dikatakan bug. 14. Tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan bug. Selanjutnya, terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. 15. Jangan pernah memaksakan pembaruan pada pengguna tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka. 17. Jangan pernah menyembunyikan kekurangan pemrograman lain dengan menulis kode untuk mereka dan membiarkan mereka menyamar sebagai pekerjaan mereka sendiri. Jadi di sini ada asas kompetensi. 18. Jangan pernah mencuri perangkat lunak, terutama alat pengembangan. 19. Dan yang terakhir, tidak pernah salah menggambarkan pengetahuan, pengalaman, atau kemampuan mereka. Jadi dalam mendefinisikan sejauh mana literasi dan pengalaman itu tidak boleh ada unsur-unsur manipulatif. Kalau tidak ada bukti, ya jangan diaku-akui. Seperti itu. Ternyata itu bukan yang terakhir. Selanjutnya 20. Tidak pernah merusak reputasi pemberi kerja atau anggota tim pengembangan dengan niat jahat. Intinya tidak boleh menzalimi orang lain. 21. Jangan pernah menyembunyikan konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi proyek. Jadi ditekankan untuk saling membuka komunikasi satu sama lain. 22. Tidak pernah menyembunyikan diri dari majikan kepentingan finansial mereka dalam sumber daya pembangunan. 23. Jangan pernah menyembunyikan informasi terkait dari anggota tim pengembangan lainnya. Jadi istilahnya kalau kita bekerja dalam satu tim, berarti satu tim dengan tim lainnya itu harus tahu informasi secara penuh. 24. Tidak pernah melakukan pekerjaan kompetitif tanpa sepengetahuan majikan. 25. Tidak pernah mengungkapkan pengetahuan perusahaan rahasia majikan. 26. Laporkan aktivitas ilegal apapun dari majikan. 27. Jangan pernah secara tidak jujur meremehkan kesulitan menyelesaikan proyek. 28. Tidak pernah menyembunyikan kendala yang diketahui untuk penyelesaian proyek selama setiap fase pengembangan, termasuk fase desain. 27. Mengakui secara lisan dan dalam komentar kode sumber pekerjaan pemrograman lain yang menjadi dasar kode, bahkan jika perubahan substansial dibuat. Persamaan kode etik psikologi dan kode etik programmer. Baik psikologi maupun programmer memiliki kode etik di profesinya masing-masing, di mana kita temukan ada beberapa persamaan antara kedua kode etik ini. Yang pertama, kode etik psikologi dan kode etik programmer adalah seperangkat nilai yang dibuat untuk ditaati dan dijalankan sebaik-baiknya sesuai profesi masing-masing. Yang kedua, sama-sama mengedepankan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Jika dalam kode etik psikologi, hal ini disebutkan dalam pasal 2, prinsip E ayat 1. Pada baik psikologi maupun programmer, keduanya dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal demi menunjang keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat maupun kliennya. Yang selanjutnya adalah menghindari terjadinya konflik kepentingan. Dalam hal ini, kedua kode etik sama-sama berupaya untuk mengelola berbagai konflik kepentingan guna menghindari segala dampak buruk yang mungkin bisa terjadi, yang mana disebutkan dalam kode etik psikologi pasal 2 prinsip C ayat 3. Selanjutnya,
menolak segala bentuk penyuapan. Dengan begitu, kedua profesi ini juga dituntut untuk menekankan kejujuran. Jika dalam kode etik psikologi, hal ini disebutkan dalam pasal 2 prinsip B ayat 2. Selain itu juga menghindari faktor-faktor pribadi yang mengarah kepada penyuapan yang juga dituangkan dalam kode etik psikologi pasal 2 prinsip E ayat 3. Yang kelima, untuk membantu para kolega dan rekan sekerja dalam perkembangan profesional mereka dan mendukung mereka dalam mengikuti kode etik ini, serta membentuk hubungan antar profesi sebagaimana dalam pasal 19 di kode etik psikologi. Yang keenam, tidak boleh mempermalukan profesinya. Jika dalam hal ini terjadi, akan ada tindakan yang diberikan bagi individu yang melakukan pelanggaran, dan pelanggaran tersebut menghasilkan suatu hal yang dapat mempermalukan profesinya. Dalam hal ini dicetuskan dalam kode etik psikologi pasal 4. Yang ketujuh, teman-teman, persamaan dalam kerahasiaan data. Baik psikologi maupun programmer dituntut untuk bisa merahasiakan data mereka, baik data mereka maupun data klien yang mereka layani. Jika dalam kode etik psikologi ini dituangkan dalam bab 5, pasal 24, 25, dan 27, di mana data sangat dijaga kerahasiaannya. Yang kedelapan, mempertahankan dan meningkatkan kompetensi. Karena hal inilah yang akan menunjang kemajuan dari kedua profesi tersebut, baik psikologi, diterangkan dalam kode etik psikologi pasal 8. Oke, yang terakhir, memperlakukan semua orang secara adil terlepas dari faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, ketidakmampuan, usia, atau kebangsaan. Hal ini memiliki persamaan makna dalam pasal 2 ayat 1 kode etik psikologi, yang mana menekankan pada hak asasi manusia dalam memberikan pelayanan, serta memberikan pelayanan yang menghargai harkat martabat seseorang seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat 2. Dan secara luas, poin ini memiliki persamaan dengan kode etik psikologi pasal 2 prinsip A, di mana kedua profesi sama-sama mengedepankan martabat seseorang. Selain itu disebutkan lagi dalam pasal 14 kode etik psikologi, di mana tidak diperkenankan untuk melecehkan atau meremehkan individu. Oke, saya akan lanjutkan perbedaan kode etik psikologi dan programmer. Jadi di PPT ini sudah jelas bedanya seperti apa. Di psikologi sendiri lebih berfokus pada kondisi dan kejiwaan seseorang. Berbalik halnya dengan programmer, fokusnya ialah pada properti dan aset yang dimiliki seseorang dalam jejak digital. Selanjutnya berfokus pada solusi dari seorang psikolog. Programmer sendiri menerima solusi dari berbagai sisi dan bisa saling menawarkan konsep dan solusi satu sama lain. Selanjutnya bentuk pelanggaran umumnya di ranah etika dan moral. Dan programmer sendiri bentuk pelarangannya banyak kaitannya dengan teknologi dan bersifat tidak nampak berupa data dan lain sebagainya. Next, tidak memberikan kesulitan dan bahasa yang tidak dimengerti oleh klien. Programmer sendiri bentuk bahasa pemrograman tidak digunakan untuk menipu dan membocorkan kerahasiaan data. Dan yang terakhir, tidak membicarakan seberapa sulit klien ini ditangani. Berbalik 180 derajat dengan programmer yang mana harus jujur mengenai kesulitan yang serta prediksi kesulitan yang akan dia alami di masa yang akan datang atau selama proyek itu bakal dikerjakan. Mungkin itu dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Semoga kita semua bisa menimba ilmu di sini, sama-sama saling belajar. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.